Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita pada pagi hari ini bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih bangun tidur dengan sukacita, dengan sehat. Semua itu karena berkat Tuhan. Terlebih lagi ada kesempatan bagi kami pada pagi hari ini bersama-sama merenungkan firman-Mu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, buka hati dan pikiran kami, supaya firman kami baca, kami renungkan, kami dapat melakukan itu dalam kehidupan kami ada pas hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita buka kitab kita dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Tema yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini yaitu menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Status sebagai orang Kristen bukan sekedar identitas agama di KTP, namun status ini merupakan panggilan Allah berdasarkan rencana kekalnya. Karena itu, Tuhan menghendaki agar setiap orang Kristen menghidupi status ini seturut dengan tujuannya, agar hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan menunjukkan bahwa ada kriteria atau standar hidup yang harus dijalani oleh orang percaya, dan kriteria atau standarnya adalah tujuan panggilan itu. Tujuan dari panggilan itu adalah agar setiap orang Kristen bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Pada ayat yang ke-15, dalam segala hal mengacu pada seluruh aspek diri kita, yakni kognitif, cara berpikir dan konsep kita tentang Tuhan, karakter, perilaku, perkataan, dan pelayanan yang menyerupai Kristus. Untuk itu, Paulus memberikan nasihat kepada kita tentang cara pertumbuhan tersebut di dalam ayat 17 sampai dengan 32. Dalam ayat 17, Paulus menegaskan agar setiap orang percaya jangan hidup lagi yang menyatakan bahwa mereka dahulu melakukannya, karena tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Ayat 20, hal ini menyatakan bahwa kehidupan mereka dahulu tidak cocok lagi dengan status mereka yang baru di dalam Kristus. Mereka harus meninggalkan manusia lama, ayat yang ke-22, dan mengenakan manusia baru, ayat 24. Kata mengenakan digunakan dalam konteks berpakaian yang mengenakan pakaian. Dari prinsip menanggalkan dan mengenakan ini ada dua prinsip penting yang Paulus ajarkan, yaitu pertama, ini bukan sekedar perubahan lahiriah, tapi perubahan yang terjadi di dalam, inside out. Itu sebabnya Paulus melanjutkan di dalam ayat 23, dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hal ini menyatakan bahwa perubahan itu terjadi di dalam diri kita. Markus 7 ayat 20-23 ini merupakan karya Allah yang mengubahkan diri kita dan ketundukan kita pada proses pendewasaan yang Tuhan kerjakan. Yang kedua, ini bukan sekedar tidak melakukan yang buruk, tapi melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Artinya, ada orang yang tidak melakukan hal yang buruk, tapi juga tidak melakukan apa yang semestinya dilakukan. Sebagai contoh, ada orang yang tidak berselingkuh, tapi juga tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri sebagaimana yang diperintahkan Tuhan. Yang Tuhan kehendaki adalah bukan hanya tidak berselingkuh, tapi juga menjalankan perang tanggung jawabnya
seperti yang Tuhan tetapkan. Paulus memberikan beberapa contoh praktis tentang menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Pertama, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang kedua, jikalau marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum pada amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Yang ketiga, jangan mencuri lagi, tetapi hendaknya bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik, supaya dapat membagikan semua kepada orang yang berkekurangan. Yang keempat, jangan ada perkataan kotor yang diucapkan, tetapi perkatakanlah perkataan yang baik untuk membangun, sehingga orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang kelima, hendaklah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah dibuang, dan hendaklah bersikap ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kesadaran akan identitas diri biasanya membuat orang berusaha hidup sesuai identitas itu, walaupun ada orang yang tidak menyukai identitasnya sehingga hidup berlawanan dengan identitas itu. Dalam identitas sebagai manusia baru, jemaat di Efesus dinasihati Rasul Paulus agar tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ayat 17-19, mengapa? Sebab Yesus menyelamatkan manusia agar hidup sesuai dengan kehendak Allah, yang berbeda dari kehidupan orang yang tidak percaya. Lahir baru yang membuat orang menjadi manusia baru memang merupakan sebuah perubahan radikal dari cara hidup yang terpisah dari Kristus ke cara hidup yang memuliakan Allah. Ayat 22-24. Saat ini kita memasuki tahun 2021. Sudah barang tentu segalanya sesuatunya boleh diperbaharui, terutama kehidupan kita. Alkitab mengajarkan bahwa supaya kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ayat 23-24, kalau kita sudah mengenal Kristus di dalam diri kita, harus terjadi perubahan dari manusia lama yang menyesatkan menjadi manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Orang-orang Efesus banyak yang menjadi Kristen tetapi sedikit yang menjalankan kekristenannya. Bahkan banyak yang melakukan kejahatan atau manusia lama hidup lama. Oleh karena itu, Paulus memberikan surat kepada jemaat di Efesus untuk memperbaharui kehidupan jemaatnya menjadi manusia baru. Demikian pula kehidupan kita harus selalu diperbarui. Kita buka hati kita beri kesempatan supaya Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kita harus ganti baju yang baru, baju yang lama ditinggalkan dan baju yang baru dipakai. Kalau kita diberi baju baru tetapi kita kotori, maka yang memberi pasti kecewa. Mendukakan Roh Kudus, Tuhan kecewa. Oleh karena itu, kehidupan kita harus kita rawat dengan sepenuh hati. Diri kita, keluarga kita, jemaat kita jaga dengan kekudusan, kehidupan kita yang baik, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kita. Mari kita membuka diri kita, beri kesempatan Roh Kudus untuk memperbaharui hidup kita. Maka manusia baru harus menjauhi dusta dengan berkata jujur, serta tidak boleh berkata kotor. Manusia baru harusnya menggunakan kata-kata yang baik yang dapat membangun orang lain. Manusia baru juga mesti mampu mengendalikan amarah. Bila marah, jangan sampai kemarahan itu berbuat dosa, sehingga memberi kesempatan kepada iblis untuk menghancurkan hidup dan hubungan kita dengan sesama. Hal lain yang tidak boleh dilakukan adalah mencuri. Manusia baru harus melakukan pekerjaan yang baik dan bekerja
keras, agar dapat berbagai dengan mereka yang berkekurangan, manusia baru. Kiranya tidak mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup menurut pimpinan Roh Kudus. Kita juga harus menjauhi segala hal yang dapat merusak karakter dan pertumbuhan rohani kita, atau yang mungkin menghilangkan damai dan sukacita kita. Hendaklah kita hidup ramah, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni kita. Orang yang telah mengenal Yesus harus membiarkan Roh Kudus mengerjakan karya pembaharuan di dalam hidupnya, agar dimampukan untuk hidup benar dan kudus. Berdoalah agar Roh Kudus menolong kita menjalani hidup sebagai manusia baru, agar tutur kata dan perbuatan kita menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita senantiasa menyertai kita semua dalam proses pertumbuhan kedewasaan ini. Karena itu, bersandarlah terus pada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk berkat, kekuatan, kesehatan, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini, bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, biar firman kami baca, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada pagi hari ini juga kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan, sertailah kami, lindungilah kami dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Apapun yang kami lakukan, biarlah semuanya itu hanya untuk kembali bagi nama Tuhan. Tuhan, sertailah kami dan lindungilah kami. Di dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin.